Yang saya masukkan ke dalam pasal pada saat kami laporan kemarin, itu tidak saya masukkan unsur agamanya. Kenapa saya tidak masukkan pasal-pasal agama? Karena saya takut ini berkembang liar, gitu. Sehingga saya tidak memikirkan lagi bagaimana saya tidak menuangkan pasal-pasal tentang pelanggaran-pelanggaran atau penistaan agama seperti pasal 179, 343 dan lain-lainnya, yang menurut saya adalah bagian daripada pasal-pasal dalam predikat crime untuk menyematkan orang itu sebagai terorisme, sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Makanya saya kesampingkan, daripada melebar akhirnya saya pakai KUHP 170-351. Karena ini bagian daripada politik hukum kami sebagai penasihat hukum daripada Persaudaraan Timur Raya. Kalau saya majukan pasal penghinaan terhadap agama, ini melebar kemana-mana. Makanya saya masukkan pasal 170 setelah saya berkoordinasi dengan Bapak Serse, ya, karena ini pun masuk kan, deliknya pun masuk, dan ada yang sebagai korbannya juga ada. Jadi di sini yang korbannya umat Islam. Makanya ketika kita ingin meruncing-runcingkan ini peristiwa hukumnya ini berkaitan dengan agama, sudah saya tutup di situ. Ya. Saya menyelamatkan juga negara itu. Ya. Makanya saya tidak pakai pasal 343 179. Namun kami mempunyai beban moral yang besar sebagai pengurus Persaudaraan Timur Raya. Karena di situ ada keluarga kami dari Nusa Tenggara Timur yang sedang beribadah. Yaitu adik-adik kami mahasiswa UNPAM yang sedang beribadah, Rosario tadi, yang memang diintimidasi selama hampir 1 tahun, Pak Kapolres. Jadi berulang-ulang si RT ini dengan kawan-kawannya melakukan tindakan persekusi terhadap adik-adik yang berkali-kali. Ini laporan dari adik-adik kita. Bukan sekali ini aja si RT ini melakukan, dari tahun kemarin. Melarang beribadah di kontrakan di kosan, ya, beribadah. Kalau cara beribadahnya saya tidak tahu, tapi saya merasa ini tidak manusiawi dan tidak berimbang, ya, sangat melanggar hak asasi. Karena umat Muslim juga kalau beribadah tidak ada izin, ya, mau tahlilan mau apa tidak ada izin. Mungkin ini bentuk persamaan daripada tahlilan umat beragama Islam. Mungkin doa rosario yang adanya setahun sekali, seperti pengajian lah gitu. Jadi kalau seandainya umat Kristen harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk melakukan ibadah, alangkah tidak eloknya, alangkah tidak imbangnya, ya, di dalam kehidupan sosial kita ini. Sementara umat Islam melakukan kegiatan, saya Islam, saya Muslim, alangkah tidak eloknya umat Islam yang bebas melakukan kegiatan keagamaan tanpa ada lapor ST. Tapi ketika umat Kristen ingin melakukan kegiatan keagamaan, harus lapor, harus didiskriminasi. Nah ini, makanya saya bilang tadi di sini, ini akan berimbas kepada daerah-daerah lain yang mayoritas Kristen. Kita balik, ya. Kalau seandainya seperti Papua yang mayoritas Kristen, atau di Minahasa atau di mana ada orang Muslimnya mau beribadah, kalau isu ini berkembang, bagaimana nanti? Ini akan mengganggu stabilitas nasional. Makanya saya bilang tadi sini, Pak Kapolres, kami sebagai kuasa hukum dari para mahasiswa, kami meminta agar pelaku juga kalau bisa hari ini dihadapkan kepada kami. Kami ingin dengar. Jadi jangan sampai pelaku ini jadi orang yang spesial di dalam perkara ini. Kami mau dengar, karena ini ada hak prerogatif dari Pak Kapolres untuk menurunkan para pelaku ini, berapa sih yang sudah tertangkap, dan apa sih isi hati mereka sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Karena ini kan ada bapak-bapak polisi banyak nih, kami hanya berapa orang, 6 orang, nggak mungkin kami pukul. Saya, Pak, saya juga anak tentara, Pak. Bapak saya AKP 70, Abituren 70, beliau juga aparat tadinya. Ini juga anak Kapolres. Jadi jangan takut, Pak. Kami semua anak aparat. Kami akan menjaga estetik dalam rapat ini, Pak. Gitu. Jadi artinya di sini maksud saya, kami meminta pada Kapolres tolong hadirkan pelaku. Apa sih, kami ingin dengar suaranya. Kan ini Bapak bilang mewakili nih, ingin berbicara musyawarah tentang apa tadi, FKUB apa segala. Ada Kemenak nih dari Tangsel. Mungkin saya minta dari tim kuasa hukum dari si pelaku juga harus ada di sini untuk berbicara agar tidak ngalor ngidul, agar lebih substansional pembicaraan kita ini, sehingga mengerucut maunya kemana arahnya ini, gitu. Jadi jangan sampai kita diundang dong hanya bicara dengan perwakilannya seorang RT. Hebat sekali seorang RT ini, juru bicaranya seorang Kapolres, kan lucu gitu. Jadi mau saya di sini seorang RT ini tolong duduk berbicara dengan kami, didampingi pengacara, bila perlu
panggil Hotman Paris atau siapa yang mendampingi dia kalau ditakut dengan pengacara-pengacara lain gitu. Biar berhadapan dengan kami. Gitu Pak ya. Jadi itu aja Pak Kapolres. Ya, inilah kawan-kawan informasinya ya. Ternyata sudah lebih ya setahun ya berkali-kali kawan-kawan, berkali-kali mahasiswa-mahasiswa Katolik ini diintimidasi oleh ketua RT dan rekan-rekannya. Dan yang mencengangkan saya kawan-kawan, ketika ketua RT ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada beberapa orang lainnya, sekitar 3 orang lainnya lagi, ya berarti ada 4 orang jumlah tersangkanya. Yang anehnya ya, warga yang ada di situ ya, apakah ini perwakilan semua warga atau ini hanya ya 1-2 orang warga, malah mati-matian membela ketua RT. Bukan hanya membela ketua RT, mereka pun menyalahkan mahasiswa yang mengadakan doa tersebut. Informasi lengkapnya akan saya bagikan kepada kita semua ya. Ternyata bukan hanya warga ya, wargakah atau oknum wargakah yang membela ketua RT ini kawan-kawan. Ternyata Kemenak RI ya yang ada di Tangsel juga saya lihat membela, bahkan cenderung menyudutkan ya, menyudutkan mahasiswa yang melakukan ibadah tersebut. Bagaimana informasinya kawan-kawan? Jangan lupa bagikan ini dan saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada kawan-kawan yang sudah support Pavel. Puji Tuhan, hari ini kawan-kawan kita ada penambahan saldo 1.250.000 rupiah. Terima kasih ya untuk kebaikan hati kalian yang sudah mensupport Pavel, dan mohon dukungannya terus untuk mendukung Pavel dalam pekerjaan yang pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan, dan terlebih khusus untuk pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Support Pavel bisa salurkan lewat rekening BCA ataupun BRI yang ada di layar kaca. Ya. Kegiatannya baik sebetulnya, hanya yang tinggal itu masalahnya adalah tenggang rasanya, pemilihan jamnya, kegiatan berlangsung, suaranya diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya, dan di sekitar ini orang beragama apa. Kan ini kegiatannya baik. Ya, lihatlah kawan-kawan, bahkan ya ini adalah Kementerian Agama ya. Sebetulnya hanya yang namanya Asep Aziz Nasser, Kementerian Agama yang ada di ini ya, Tangsel ya. Lihatlah komentarnya. Kawan-kawan silakan berikan komentar sendirilah. Kalau saya menilai ini ada cenderung dia membela ya para pelaku kriminal ya, dan pembubaran ibadah, dan juga dia menyudutkan ya mahasiswa yang sedang beribadah ya kawan-kawan ya. Ya, dan rupanya kawan-kawan, menurut informasi yang saya dapat ya, bahwa ada usaha dari pihak ketua RT ini untuk damai. Untuk damai supaya dia itu luput ya dari dari jerat hukum ya. Dan rupanya salah satu korban itu sudah berdamai. Bahkan itu disiarkan di Indosiar ya. Katanya sudah berdamai dengan PRT. Ya, coba kita lihat informasi ini kawan-kawan. Barusan saya dikirim video terkait dengan berita Indosiar yang katanya kasus persekusi mahasiswi yang sedang beribadah ya, umat Katolik di Tangerang Selatan katanya sudah damai. Ternyata itu perdamaian yang dilakukan oleh anak laki-laki yang orang jonggol yang kepalanya pecah di sini. Dia damai di kelurahan ya, tapi tidak untuk Aurel, klien saya. Aurel belum melakukan perdamaian. Dia sekarang sedang melaksanakan ujian di kampusnya di Universitas Pamulang, dan sampai saat ini beliau masih koordinasi dengan saya, belum berdamai ya. Kasus lanjut, dan hari ini saya berterima kasih pada Polres Tangsel telah menangkap 4 orang tersangka ini ya, dan akhirnya pakai baju oranye. Kita kawal terus sampai ini divonis hukumannya, dan saya akan mencari pasal-pasal lagi yang berat untuk diajukan ke pengadilan ya, agar mereka ini dihukum seberat-beratnya, karena yang kayak begini nggak bisa didiamin. Ini pemecah belah bangsa. Ya, saya setuju ya dengan Firdaus Wobo ini kawan-kawan. Memang para pelaku kejahatan kriminal ya, saya anggap mereka itu teroris,
itu memang harus ditindak tegas. Tidak boleh ada kata damai materai 10.000 lalu dibiarkan, ya. Mereka tuh harus ditindak dengan tegas, bahkan berikan hukuman seberat-beratnya. Karena ini kawan-kawan berpotensi untuk memecah belah bangsa, berpotensi untuk menghancurkan Indonesia. Apakah pemerintah akan diam saja? Apakah pemerintah akan membiarkan saja kelompok-kelompok seperti ini? Ya, bahkan yang saya sayangkan, ya, warga sekitar, ya, yang mengaku warga sekitar, ya, apakah itu hanya perwakilan atau apakah itu isi hati semua warga? Saya membaca dalam sebuah informasi yang akan saya bagikan. Itu ini ya, mereka justru membela ketua RT ini dan menyalahkan, ya, mahasiswa yang melakukan ibadah rosario. Ini informasi lengkapnya kawan-kawan. Ya, ini ya, dimuat oleh CNN Indonesia. Respon warga usai ketua RT jadi tersangka geruduk ibadah doa rosario. Ini Jakarta, CNN Indonesia. Sejumlah warga RT 007 RW 002 Kelurahan Babakan Kecamatan Setu Tangerang Selatan merespon penetapan ketua RT dan 3 orang lainnya sebagai tersangka penggerudukan sekelompok mahasiswa saat melakukan ibadah doa rosario. Suryadi, salah satu warga setempat, menghormati proses hukum yang berjalan. Namun dia berharap proses hukum berjalan dengan adil. Ya, kalau saya sih tersangka kan baru disangkakan. Saya sih menghormati proses hukum. Kalau terbukti bersalah, ya salahnya di mana? Kata Suryadi saat ditemui oleh cnnindonesia.com pada Rabu tanggal 8 bulan 5. Suryadi mengaku berada di lokasi saat kejadian. Dia mengklaim tidak melihat apa yang disangkakan kepada keempat tersangka itu. Menurut Suryadi, ketua RT tidak melakukan penghasutan. Ya, inilah saya bilang, Suryadi ini saya nggak tahu apa motivasi dia. Apakah memang dia ini gerombolan juga dari Pak RT ini? Karena tidak mungkin kepolisian itu menjadikan orang tersangka tanpa 2 alat bukti atau lebih. Ya, ketika mereka dijadikan tersangka tentu sudah ada alat bukti. Jadi seolah-olah Pak Suryadi ini juga ya sedang tidak percaya kepada kepolisian yang telah menetapkan tersangka, ya. Kalau penghasutan itu enggak ada, ujarnya. Ya, makanya menurut saya Suryadi ini perlu juga ditangkap oleh polisi lalu diselidiki kawan-kawan, ya. Atau dipanggil jadi saksi, ya. Suryadi menjelaskan bahwa ketua RT hanya menegur sekelompok mahasiswa itu karena dianggap meresahkan warga, ya. Pasalnya, kata Suryadi, sekelompok mahasiswa itu sering berkumpul dan membuat kegaduhan. Ya, ini makanya perlu diselidiki manusia ini. Ya, apa bukti dia mengatakan mahasiswa ini sering melakukan kegaduhan? Suryadi juga membantah ada penganiayaan. Justru kata dia, bahkan dia membantah ada penganiayaan. Padahal jelas-jelas ada korbannya, ada yang luka. Justru kata dia, pihak mahasiswa yang lebih dulu melakukan kekerasan. Lagi-lagi mahasiswa disalahkan. Dia menyebut memang ada seorang mahasiswa yang tergores, ya. Tergores. Ya. Dia mengatakan tergores, kalau kita lihat dalam foto-foto itu bukan tergores loh, itu luka parah itu, ya. Tergores oleh benda tajam, namun itu tidak disengaja. Ini kan gembleng dan entahlah kawan-kawan, ya. Ya, katanya tidak disengaja. Mahasiswa itu juga bagian dari kelompok yang mengaku sedang ibadah. Ya, padahal mahasiswa yang terluka itu katanya seorang muslim. Inilah kawan-kawan, Suryadi ini perlu diselidiki, ya. Kalau saya sih gitu aja. Tapi nyatanya enggak kayak gitu. Jadi enggak seperti yang beredar. Kan yang ngebacok itu siapa? Yang kebacok itu siapa? Karena yang ngebacok malam itu udah clear. Jadi bukannya kebacok, kegores ujarnya. Ya, makanya Suryadi ini menurut saya perlu diselidiki oleh kepolisian. Warga Tangsel lainnya, Ika, bukan nama sebenarnya, mengaku, ya ini lagi Ika bukan nama sebenarnya, mengaku sedih atas penetapan 4 orang itu sebagai tersangka. Dia menyebut, ya selama ini ketua RT itu tak pernah berlaku kasar. Dia justru berharap agar ketua RT dan 3 orang lainnya dapat dibebaskan. Enggak nyangka RT segitu baiknya, kok jadi gitu, jadi tersangka. Semoga aja bebas, ya. Kita mah, katanya. Ya, sebelumnya polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus penggerudukan ibadah doa rosario yang dilakukan mahasiswa di Tangerang Selatan. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso mengatakan penetapan tersangka ke-4 orang itu berdasarkan hasil perkara yang dilakukan oleh penyidik. Jadi sudah diselidiki dan tersangka itu ya ditetapkan.
Dalam serangkaian proses gelar perkara, ya, maka terhadap ya perkara disimpulkan cukup bukti. Ya, ada buktinya dan sangat-sangat cukup. Lalu mereka masih mengatakan orang-orang ini tidak bersalah. Ya, inilah kawan-kawan, warga-warga sekitar ini yang mengeluarkan pernyataan ini perlu diperiksa kawan-kawan. Jangan-jangan mereka bagian dari orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Lalu dalam serangkaian proses gelar perkara, maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga terhadap beberapa saksi yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka, kata Ibnu kepada wartawan Selasa 7 bulan 5. Keempat tersangka ini masing-masing berinisial D laki-laki usia 53 tahun, mungkin ini Pak RT-nya. Lalu satu laki-laki usia 30, I ya, S laki-laki usia 36 tahun dan A laki-laki usia 26 tahun. Para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ayat 1 KUHP dan atau pasal 335 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam kasus ini polisi juga turut menyita ya sejumlah barang bukti, beberapa di antaranya rekaman video peristiwa, 3 bilah senjata tajam jenis pisau, kaos warna merah serta kaos warna hitam. Jadi senjatanya ada, ya. Video yang beredar ada dan kita lihat ya video-video yang viral itu bagaimana suara Pak RT begitu keras, ya. Dan masih saja ya warga-warga sekitar ini mengatakan ya makanya sebenarnya apakah ini hanya oknum atau ini memang perwakilan semua warga mengatakan bahwa Pak RT tidak bersalah. Para tersangka tidak bersalah. Ya menurut saya sih harus diselidiki dan harus diperiksa ya Supriyadi dan siapakah tadi itu. Ini berbahaya ya. Berarti memang kalau saya lihat memang mereka ini sudah terpapar radikalisme. Ya bahkan ya terpapar ajaran-ajaran yang tidak memiliki toleransi. Dan mereka ini orang-orang yang berpotensi untuk memecah belah bangsa kita. Kita dukung terus dan kawal terus kawan-kawan, viralkan terus supaya ini menjadi perhatian nasional bahkan dunia ya, supaya Indonesia ini bisa berbenah. Karena kalau hal begini terjadi terus dan dibiarkan terus-menerus, ya maka ada kemungkinan ke depan Indonesia akan terpecah-pecah. Ya, kita lihat sekarang Papua sudah mulai, ya, saya lihat Aceh juga sudah mulai. Ya, jangan sampai Indonesia timur lainnya juga akan melakukan hal yang sama. Dan ini akan berbahaya jikalau keadilan tidak ditegakkan. Oke, terima kasih semuanya. Salam waras, God bless you and bye-bye. Salam.